Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Kita baca surat Al-An'am mulai ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min abaihim lan saking leluhure para nabi mau wa dzurriyyatihim lan anak turune tedak turune para nabi mau wa ikhwanihim lan sedulur-sedulure para nabi mau wajtabainahum lan milih sapa ingsun ing wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim ikhtarnahum tegese milih sapa ingsun Allahum ing wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wa hadainahum lan nutuhaken sapa ingsun Allahum ing abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim ila siratim mustaqim ila siratin marang dalan mustaqimin kang jejeg. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun adalah saudara seibu dengan Nabi Musa. Ibunya sama tapi dengan bapak yang berbeda. Ya. Kemudian di sini perlu saya jelaskan sedikit wa kadzalika najzil muhsinin. Ya.
Harun lebih tua daripada Nabi Musa, 1 tahun lebih tua umurnya. Nah, dan kemarin juga saya sampaikan bahwa Nabi Harun itu menjadi nabi atas usulan Nabi Musa alaihissalam. Nah. Wa kadzalika najzil muhsinin. Sebagaimana kami membalas para nabi para nabi yang sudah disebutkan, ya, mulai dari wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaiman dan seterusnya. Kami akan membalas juga orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Nah ini al-muhsinin. Al-muhsinin berbuat baik. Untuk memahami kata al-muhsinin ini, kalau kemudian dimaknai siapapun yang berbuat baik, nanti jadi perbuatan baik itu bisa keliru. Sebab nanti ada orang yang tidak beriman tapi dia juga berbuat baik. Ada pertanyaan, Pak, gimana Pak? Kalau ada dia itu orang non muslim tapi bangun masjid 1000, masuk surga apa enggak? Dapat pahala apa enggak? Nah, urusan dapat pahala atau tidak urusan Gusti Allah. Tapi kalau orang itu tidak percaya kepada Allah, ia tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wong tidak percaya kepada Allah, ya. Apalagi nanti kalau politisi. Wah, ini politisi sering datang ke pesantren membawa duit sekian puluh juta, akhirnya buat untuk membangun pesantren. Kira-kira termasuk muhsinin enggak itu? Orang yang berbuat baik apa tidak kalau begitu? Ya berbuat baik, tapi perbuatan baik yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan baik yang didasari oleh keimanan. Ya. Yang didasari oleh keimanan, sehingga perbuatan baik mereka itu seperti perbuatan baik yang dilakukan oleh para nabi yang sudah disebutkan. Nah, itu. Dan nanti juga kata muhsin atau berbuat baik ini kalau kita masdarkan menjadi ihsan. Ihsan juga berbuat baik. Tapi kalau ihsan ini untuk dibandingkan iman, Islam, dan ihsan, nanti beda lagi. Ya, ihsan dalam perbandingannya iman, Islam, dan ihsan. Apa amal ihsan? Ayo sapa sing hafal? Terus? Iya. Ihsan di situ adalah anta'budallaha ka'annaka. Wah, iki hafal arba'in iki. Pokoke sesuk kudu hafal arba'in. Ya. Ini harus hafal arba'in Nawawiyah yang 42 hadis itu, ya. Menduwe hafalan hadis 42 wae. Imam Bukhari itu hafalannya hadis tidak cuma puluhan ribu, ratusan ribu hadis. Santri alim dat eming hadis 40 rapal ayo ngopo 40 tok. Ya. Apalagi mau jadi ahli hadis, ya. Baik, kembali. Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka
tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak bisa melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka dia Allah melihatmu. Di situ kalau pemaknaan ahli tasawuf, ihsan di sini adalah ya tasawuf itu. Apa? Di situ ada dua makom. Makomnya apa? Makom musyahadah dan makom muraqabah. Apa kuwi? Makom apa? Makom musyahadah dan makom muraqabah, ditulis ngono kuwi. Ya. Maqam musyahadah itu apa? Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang makamnya adalah musyahadah, itu seakan-akan melihat Allah. Kira-kira wong sakmene iki nek salat seakan-akan melihat Allah, ada enggak? Pas salat Allahu Akbar itu seakan-akan melihat Allah, ada enggak? Angel. Kalau seakan-akan melihat Allah berarti orang itu akan seperti berhadapan langsung. Ora pikirannya ngalor ngidul. Kalau masih pikirannya ngalor ngidul, Allahu Akbar, sandalku mau neng dia. Wah, iki malah grimis, aku mau dipemeane. Wah, aku mau neng kolah jebulane sabunku tak tinggal nang sanding WC, ku gak mlebu nang WC piye. Lah, serak terus mikir werna-werna dibuat. Alek arep dadi makom musyahadah enggak nyampe. Musyahadah itu seakan melihat. Tapi tidak pernah bisa melihat. Allah, orang di dunia ini tidak mungkin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi ruh dan jasad menjadi satu, maka orang itu tidak akan melihat kepada Allah. Karena rohnya itu masih dadi siji karo jasad. Kalau mau bisa melihat Allah, roh harus pisah dengan jasad. Kapan roh pisah dengan jasad? Ya mati. Jadi kematian itu hanya apa? Perpisahan antara roh dan jasad. Ini kematian. Sehingga kalau orang yang memang sudah pikirannya ming Gusti Allah, itu malah senang dengan mati. Karena dengan kematian maka dia bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi apa kuwi? Dudu musibah. Inna sesungguhnya kami iku lillahi milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sungguh kita ilaihi kepada Allah iku raji'una, pada bali. Kita itu milik Allah, sungguh kita itu milik Allah, dan sungguh kita pasti kembali kepada Allah. Loh, wong arep bali nang Gusti Allah kok musibah? Malah seneng. Karena apa? Karena akan ketemu yang dikasih. Wah, lah kematian dianggap sebagai musibah. Wah, itu namanya apa? Dia masih urusan tidak mau ketemu sama orang yang dicintai. Sebab mau ketemu karo Gusti Allah ya kudu bali nang Gusti Allah. Ngono lho. Loh, kan Qur'annya kan bilang alladzina idza asabatum musibatun qalu
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kalau terkena musibah tidak kemudian mengeluh, putus asa dan lain-lain, tidak. Tapi bilang kami adalah milik Allah. Kami akan kembali kepada Allah. Artinya nggak ada musibah. Artinya itu sabar sekali, bukan hanya sekedar sabar, malah seneng. Ya, malah seneng kembali. Ya, kalau di dunia tidak mungkin akan melihat Allah. Ya, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, Allah tidak akan terlihat oleh mata yang ada di dunia ini. Sebab mata dunia ini, mata kita ini, apa mata kita itu sering kapusan. Sering yang kita lihat itu bukan hakikat. Lu kok iso? Coba ndelok. Kowe ndelok akuarium. Kae ndelok akuarium kae. Ana banyu sing manjur saka dhuwur, saka filtere. Ya enggak? Iki ketoke piye banyune iki mau sing mlebu nang nggon nek didelok kok ngisor, kok saka ngisoron banyu kuwi antarane mancure nang kene, ning ngisore kok malah nang kene. Ora. Ora lurus. Ora lurus pas nggon mancure ora. Kapusan. Jal, kowe ndelehke tongkat lurus. Delehke nang banyu. Banyune tok obok-obok. Banyu sing bening banget, banyune diubah-ubahke. Tongkate ubah apa ora? Mleyot-mleyot ora tongkate. Jadi mleyot-mleyot padahal tongkatnya lurus. Itu namanya mata kita yang ada di dunia ini sebenarnya banyak yang tidak bisa melihat hakikat. Hakikat yang asli, hakikat tenanan itu justru mata hati. Bukan mata ini. Kalau mata ini bisa gampang kapusan. Ya, gampang sekali kapusan. Baik. Ya. Tapi besok kalau sudah di akhirat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hanya orang-orang yang ada di surga, wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang di surga besok di surga cemerlang, mencorong, bersinar. Ila rabbiha nadhirah, akan melihat kepada Tuhan. Loh, kita melihat. Dan ngendikane Kanjeng Nabi, kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang paling tinggi. Kalau melihat nang Gusti Allah itu ora sah susukan. Arep delok apa umpamane kowe? Arep delok bal-balan, dadak susukan mlebu nang stadion. Wah. Arep delok apa? Konser. Wah. Arep delok konser, ya dadak susukan. Arep delok Pepsi. Wah, nah, dan seterusnya ya kan. Ini dadak nganggo susukan. Enggak perlu kalau melihat Gusti Allah, enggak perlu susukan. Semua orang dekat kepada Allah kalau di surga. Ya. Pengibaratan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di surga. Ketika orang-orang yang di surga itu melihat Allah, itu bagikan melihat bulan di malam bulan purnama. Sing neng kono yoro, sing kono yoro, sing kono kabeh do weruh. Ngono lho. Artinya bukan jauh seperti itu. Allah dekat sekali. Dekat sekali dan tidak perlu susuan. Itulah kenikmatan yang paling tinggi. Bayangke piye ra iso bayangke. Lah pikiranmu ora tekan kok. Pikirane wong ora tekan. Apalagi pikirane beberapa orang, mohon maaf,
Sing dipikirke iku pokoke mung widodari 72. Wah. Wah, wis. Anane mung urusan karo syahwat wae. Ya iso lah. Kowe ning swarga ki apa-apa njaluk, mikir apa langsung oleh. Wah, aku pengen mangan sate, langsung teko sate. Aku pengen mangan hamburger. Hamburger. Apa hamburger? Ya, aku pengen mangan iki wis kabeh langsung. Lah sing dipikir ming syahwat wae. Di surga itu ya nanti pokoknya enak kabeh ngono wae. Mbuh syahwat mbuh ora. Kembali. Lah, ini ihsan. Makom musyahadah adalah makom melihat, dan kita di dunia bisa masuk makom itu tapi cuma seakan-akan. Seakan-akan itu tidak. Tapi wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nek kowe pancen ra iso seakan-akan melihat, Gusti Allah melihat kamu terus. Makomnya makom muraqabah di bawahnya. Makom muraqabah. Apa makom muraqabah? Makom muraqabah itu merasa diawasi terus karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengawasan maka ada raqib. Raqib, malaikat raqib, muraqabah. Itu akhirnya ada malaikat raqib yang mencatat kebaikan kita. Itu dari raqabah, muraqabah, ya kan? Muraqabah yang artinya mengawasi, diawasi terus. Kalau kita ibadah seakan paling tidak selalu diawasi oleh Allah, kita akan selalu baik. Kita akan selalu baik. Kembali, udah ya. Jadi ihsan di sini maksudnya adalah ihsan dia didasari oleh keimanan, kemudian berbuat baiknya itu hubungannya karo Gusti Allah, hubungannya dengan sama manusia. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Zakaria. Nah, Zakaria, Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya. Loh, ini disebutkan. Nabi Yahya itu namanya anaknya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak sudah tua. Ya. Punya anak Nabi Yahya ini sudah tua. Sebelumnya itu angger di anak, kalau punya anak mati, dia anak mati, dia anak mati. Akhirnya apa? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan oleh Allah akan memiliki anak. Ning jenenge saka Gusti Allah. Nabi Yahya itu jeneng Yahya itu yang menamai Gusti Allah. Wahyune Gusti Allah kepada Nabi Zakaria. Jenengno anakmu Yahya. Ya. Iya ayatnya nenggon surat Maryam, silahkan nanti dibaca. Ya. Nenggon surat Maryam. Juz 16. Silahkan dibaca nanti. Surat Maryam juz 16. Bahwa Nabi Zakaria diberi kabar gembira dan nanti supaya diberi nama Yahya. Yahya itu artinya apa? Yahya itu artinya urip. Sadurunge anake mati terus kon jenengke
Yahya. Yahya itu hayya Yahya. Hayatun itu urip. Yahya urip. Nah, itu nek bahasa Arab saya nggak tahu, nek bahasa Nabi Zakaria. Nah, Yahya ini anaknya Nabi Zakaria. Jadi saya katakan kemarin, sering ada nabi yang kemudian memiliki anak menjadi nabi. Tapi tidak seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf yang berturut-turut 4. Paling loro-loro. Ya. Nabi Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya. Nabi Dawud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Loh, ini nggak berturut-turut. Tapi kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf berturut-turut 4. Makanya Nabi Yusuf itu Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Oh ya. Karim, anake Karim, anake Karim, anake Karim niki ono Karim ra. Anake Karim lah kae. Ning jenenge Karim. Ya. Al-Karim orang mulia, Ibnul Karim anaknya wong sing mulya, Ibnul Karim anaknya orang mulia, Ibnul Karim ping 4. Al-Karimnya nabi semuanya. Nah, baik. Nah ini Zakaria, Yahya, Isa. Oh. Nabi Yahya itu sejajar dengan Nabi Isa semasa, sezaman. Makanya ada sebagian ulama yang menafsirkan ketika di Al-Quran disebutkan ada as-sabi'un, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabi'ina. Ada as-sabi'in, orang-orang sabi'in. Orang-orang sabi'in itu beberapa ahli tafsir menafsirkannya umatnya Nabi Yahya, itu as-sabi'in. Ya. Tapi ada yang menafsirkan yang lain. Ya, nanti bisa kamu lihat lagi. Nah ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nah ini kemudian Isa, ternyata Isa itu di Quran disebutkan Al-Masih Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Satu-satunya orang yang binnya kepada perempuan. Ya. Karena apa? Tidak punya ayah. Satu-satunya di dunia. Tidak punya ayah, hanya Nabi Isa saja. Lah kalau sekarang ada orang kok kemudian ini nggak punya ayah, nggak punya ayah, lah apa? Ibunya langsung hamil, ibunya langsung hamil, hai orang duwe ayah, karena duwe ayah itu jenenge anak jadah, tetep duwe bapak senajan to bapakne rombongan. Ya, nggak ada. Kalau sekarang nggak bisa menyatakan nggak punya ayah. Hanya satu-satunya di dunia yang tidak punya ayah hanya siapa? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Sudah banyak cerita tentang Nabi Isa, wa Ilyas dan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu siapa? Ya, Nabi Ilyas itu ada yang menyatakan sampai hari ini itu juga belum wafat. Sama dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu yang menjaga laut, Nabi Ilyas yang menjaga gunung. Nah, Nabi Isa yang naik ke langit.
iki piye pokoke kuasane Gusti Allah. Kan Nabi Khidir masih ada. Nabi Ilyas masih ada. Nabi Isa masih ada. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, sekarang ini Nabi Ilyas itu siapa? Nabi Ilyas itu anake sedulure Nabi Harun. Nabi Harun sedulure Nabi Musa. Nek Nabi Harun sedulur sak ibu, nek bapakne Nabi Ilyas itu sedulur sak bapak sak ibu karo Nabi Harun. Kamu juga nanti kalau baca kisah Nabi, makanya saya minta kamu juga baca kisah Nabi. Penting membaca kisah-kisah para Nabi. Nanti pada cerita Nabi Isa, cerita Maryam, itu juga ada nama Harun yang lain. Maryam itu dituduh oleh orang-orang Yahudi zina dengan Harun. Harun yang dimaksudkan bukan Harun kakangnya Nabi Musa, bukan. Ya, bukan Harun kakangnya Nabi Musa, tapi Harun nama orang yang ada pada saat siapa Nabi Isa alaihissalam itu zamannya Nabi Siti Maryam. Kemudian yang kedua, kamu kalau membaca Perjanjian ada nama juga Ilyas, hello. Ibni Mudhara bin Adi bin Adnan, ya itu deh. Karena Ilyas di situ bukan Ilyas ini. Ya. Kalau di kampung-kampung kemudian harus disebutkan Ilyas alaihissalam. Ya. Rumangsane Ilyas iki. Ilyas ini itu Ilyas, Nabi Ilyas, anake sedulure Nabi Harun. Nah, Ilyas di situ itu yang ada di Perjanjian itu silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad, nanti naik sampai kepada Nabi Ismail. Naiknya tidak kepada Nabi Harun, munggah Ali Imran, ya kan? Munggah sampai kepada Nabi Ishak, bukan. Jadi keluarga yang besar itu mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu menurunkan orang-orang yang ada di Mekah. Ilyas yang ada di, saya katakan yang ada di Perjanjian itu, Ilyas keturunannya Nabi Ismail. Kemudian Ishak menurunkan nabi-nabi yang ada di sekitar Bukit Sinai atau bisa dikatakan di Syam. Syam dan Mekah itu jauh. Ya, kalau numpak unta itu sekitar 15 dino lagi tekan. Jauhnya berapa kilo kira-kira? Ya nggak tahu saya. Saya gitu kayak Google iso ono kilone. Ya Mekah tekan Syam ada Bukit Sinai di sana. Bukit Sinai itu gimana? Bukit Sinai itu sekarang masuk masuk negara Mesir malahan. Mesir itu kan dua benua, ya, benua Afrika dan benua Asia. Nah ini Bukit Sinai itu masuk wilayahnya Mesir, tapi sudah perbatasan dengan bangsa Israel, Yordania, neng luar sing neng sekitar Asia yang lore Arab, ya, lore Arab. Saya pernah ke sana, ya. Saya pernah munggah nang Bukit Sinai
tapi tidak sampai ke ada tempat namanya Al-Wadil Muqaddas. Ya, seperti yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Ikhla'na alaik. Musa, ikhla'na alaik. Ayo, saudara cepat. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu berada di Al-Wadil Muqaddas. Saya tidak sampai Al-Wadil Muqaddas karena dhuwur banget. Sehingga aku lagi seprapat wae, seprapat gunung wis menggeh-menggeh rasi do munggah jan. Rada gelo. Ya, rada gelo. Nah, saiki kon munggah meneh, ya malah tambah menggeh-menggeh meneh, kan. Wong itu sudah 15 tahun yang lalu. Nah, dari 15 tahun yang lalu aku munggah tapi cuma seperempatnya. Nah, cuma seperempatnya Bukit Sinai. Nah, waktu itu aja masih musim dingin. Kalau musim panas, panasnya pol-polan. Nah, musim dingin, ya dinginnya pol-polan. Musim dingin itu sudah jam 8-9 wis srengenge iki urung pati ketok. Ora terus semlenget itu saya adem. Ya, masih adem. Bahkan subuh itu saya mau salat subuh buka keran, wah banyune anyepe pol-polan. Wah, ora arep wudu yo kangelan. Wah, pokoke wis penak nek ning Indonesia iki ora tahu panas banget, ora tahu anyep banget. Neng kono wudu masyaallah tangane krasa nganti awan krasa nek terlalu anyep. Silahkan kamu nek pengen ngrasake lebokno ning nggon banyu es. Rasane tekan balung. Ya, kembali ke sini. Lah, ini Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas kullum minas salihin. Semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Zakaria ini memang ya dulu itu memang di kalangan Bani Israel. Ini kan Nabi Bani Israel. Banyak sekali Nabi yang dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Bani Israel itu anak turunnya Israel. Israel itu siapa? Nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Ya, nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Nah, ini kemudian disebut Bani Israel itu anak turune Nabi Yakub. Anak turune Nabi Yakub ana sing apik, ana sing elek. Engko nang ngisor ya kan wa min abaihim yang tadi kita baca kita artikan itu yang disebutkan di antara bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, sedulur-sedulur mereka itu ada yang dipilih. Ya. Wajtabainahum wa hadainahum. Ada yang terpilih, ada yang beridayah, tapi juga ada yang elek-elek. Ngono ya. Makanya ya kita kadang kalau berpikir Bani Israel iki elek kabeh, ora. Bani Israel yo apik-apik. Wakeh banget sing apik. Ning yo akeh sing elek. Yo akeh, sing elek yo akeh. Ning sing apik akeh banget. Lho nabi-nabi kuwi. Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Bani Israel semua. Nabi Musa, Nabi Harun, semua Bani Israel. Hebat-hebat. Nabi Yusa, Nabi Yunus, wah, ya kan? Udah banyak nabi-nabi dari sana. Tapi juga banyak sing ngeyel yo. Sokone yo akeh kan lho. Biasa dadi anake wong apik ana sing dadi elek. Anake wong elek ana sing apik. Lah wis pokoke itu terserah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.